penerapan PPKM darurat yang dimulai tanggal 3 Juli 2021 yang lalu adalah kebijakan yang tidak bisa kita hindari, yang harus diambil pemerintah meskipun itu sangat berat. Ini dilakukan untuk menurunkan penularan COVID-19 dan mengurangi kebutuhan masyarakat untuk pengobatan di rumah sakit. Teman-teman, perkenalkan nama saya Alvena Atmimlana dari Fakultas Syariah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dalam video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang protokol kesehatan. Simak baik-baik ya. Meski vaksin COVID-19 telah ditemukan, namun jumlah pasien yang terinfeksi masih terus bertambah. Bahkan, ada beberapa laporan bahwa mereka yang telah dinyatakan sembuh dari COVID-19 kembali mengalami infeksi. Infeksi ulang yang terjadi tergantung pada berapa lama antibodi dalam tubuh dapat melindungi diri dari infeksi. Kita sebagai masyarakat memiliki peran penting dalam memutus mata rantai penularan COVID-19 agar tidak menimbulkan sumber penularan baru pada tempat-tempat di mana terjadinya pergerakan orang, interaksi antar manusia, dan berkumpulnya banyak orang. Mengalahkan penyebaran dan penularan virus COVID-19 di dunia ini tidak mudah. Namun, beragam upaya terus dilakukan oleh para ahli demi mengakhiri ancaman virus yang telah menyerang bertubi-tubi di berbagai negara ini, termasuk Indonesia. Pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi virus corona ini. Di negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Sudah tahu apa saja protokol kesehatan 5M untuk mencegah penularan virus corona? Mari simak baik-baik ya penjelasannya. Yang pertama adalah mengurangi mobilitas. Karena virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak kamu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, di rumah saja ya. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu kamu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Karena virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seorang dengan cepat. Yang kedua adalah memakai masker. Jadi, kemanapun kamu pergi, kamu harus memakai masker ya. Karena di awal adanya virus corona ini, masker itu hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukan orang sehat. Namun, virus corona yang merajalela hingga saat ini membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring bergulirnya waktu. Akhirnya, WHO mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik yang sehat atau yang sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Yang ketiga adalah mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, kamu disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari. Terutama sebelum memasak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung, saat batuk atau bersin. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya 60%. Yang keempat adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan
menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang bicara, batuk atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan sebagainya. Yang kelima adalah menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun, atau biasa kita sebut lansia. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki risiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Apa sih vaksin COVID-19 itu? Simak penjelasan berikut ini. Vaksin dibuat sebagai cara terbaik mencegah penularan penyakit yang belum ada obatnya, seperti penyakit COVID-19. Namun, mungkin masih banyak masyarakat awam yang masih mempertanyakan manfaat vaksin COVID-19, cara kerjanya, atau mungkin efek samping yang dapat terjadi. Infeksi COVID-19 dapat menyebabkan komplikasi medis yang parah dan menyebabkan kematian pada beberapa orang. Tidak ada cara untuk mengetahui bagaimana virus corona ini mempengaruhi kondisi tubuh seseorang. Jika satu orang tertular COVID-19, maka akan mudah ia menularkan virus tersebut kepada orang, teman, keluarga, dan orang yang di sekitarnya. Nah, mendapatkan vaksin COVID-19 maka bisa melindungi tubuh dengan menciptakan respon antibodi di tubuh tanpa harus sakit karena virus corona. Vaksin COVID-19 mampu mencegah seorang terkena virus corona, atau apabila kamu tertular COVID-19, vaksin dapat mencegah tubuh dari sakit parah atau potensi hadirnya komplikasi serius. Dengan mendapatkan vaksin, kamu juga akan membantu melindungi orang-orang di sekitar dari virus corona, terutama orang yang berisiko tinggi terkena penyakit parah akibat COVID-19. Kenapa sih kita harus vaksin? Yang pertama adalah vaksin COVID-19 tidak mengakibatkan seseorang terserang penyakit tersebut. Karena masing-masing negara memiliki vaksin corona pilihan, termasuk Indonesia. Namun, semua vaksin yang digunakan memiliki kandungan zat yang dapat meningkatkan imunitas yang membantu tubuh mengenali dan melawan virus yang mengakibatkan virus corona. Yang kedua, orang yang sudah tertular dan sembuh dari COVID-19 perlu divaksinasi. Karena resiko kesehatan para terkait COVID dan fakta infeksi ulang COVID sangat mungkin terjadi. Vaksin harus diberikan pada seseorang yang pernah terinfeksi COVID-19. Saat ini para ahli belum mengetahui sampai kapan seorang terlindungi dari sakit lagi setelah sembuh dari COVID-19. Karena kekebalan tubuh yang didapatkan seorang dari infeksi atau kekebalan alami bervariasi pada tiap orang. Yang ketiga adalah vaksin melindungi tubuh dari infeksi COVID-19. Karena vaksinasi COVID-19 bekerja dengan membentuk sistem kekebalan tubuh tentang bagaimana mengenali dan melawan virus yang menyebabkan COVID-19 dan melindungi tubuh dari infeksi COVID-19. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya, terima kasih.